Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film thriller Indonesia terbaru berjudul Dendam Malam Kelam 2025. Film ini penuh misteri, perselingkuhan, dan hilangnya sebuah jenazah yang menjadi pemicu terkuaknya rahasia gelap para tokohnya. Kalau kalian suka film penuh teka-teki dan tensi psikologis yang bikin merinding, pastikan tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan suasana di kamar jenazah atau morgue atau pusat forensik di mana terjadi kejadian menyeramkan. Seorang penjaga malam atau petugas keamanan mendapati sesuatu aneh saat sedang berjaga. Ada mayat yang seharusnya berada di situ, tiba-tiba lenyap. Setelah suasana mencekam di kamar jenazah, film bergerak ke bagian yang memperkenalkan tokoh utama, Jeffrey. Di menit-menit ini, penonton mulai melihat kehidupan nyata Jeffrey di luar ruang forensik. Ia digambarkan sebagai seorang pria yang punya status sosial terhormat. Karirnya naik, penampilannya rapi, dan ia terlihat seperti sosok suami ideal. Namun dari cara ia bersikap, ada bayangan rasa gelisah yang ia sembunyikan. Tidak lama kemudian, film memperlihatkan hubungan Jeffrey dengan Sarah, mahasiswinya. Di bagian ini, penonton mulai paham bahwa hubungan mereka bukan sekedar kedekatan biasa. Mereka sudah lama menjalin hubungan terlarang. Sarah tampak bergantung pada Jeffrey. Sementara Jeffrey sendiri terlihat terjebak antara ambisi, nafsu, dan rasa takut ketahuan. Sayang, kamu ngapain kesini? Dari percakapan dan ekspresi mereka, mulai terasa bahwa ada rencana atau keputusan besar yang pernah mereka ambil. Dan keputusan itu berhubungan langsung dengan Sofia, istri sah Jeffrey. Inilah pertama kalinya penonton mulai merasakan bahwa Jeffrey dan Sarah menyimpan sebuah rahasia kelam. Di sisi lain, suasana kembali ke kamar mayat tempat kejadian aneh tadi. Petugas kamar jenazah melaporkan hilangnya jasad kepada atasannya. Mereka mulai mempertanyakan apakah kejadian itu murni kesalahan administrasi atau sesuatu yang jauh lebih serius. Namanya pun akhirnya disebut. Jenazah yang hilang itu adalah Sofia, istri Jeffrey. Informasi inilah yang menjadi benang merah antara dua dunia. Dunia gelap hubungan Jeffrey-Sarah dan misteri hilangnya jasad Sofia. Kasus hilangnya jenazah yang belum pernah terjadi ini ditangani oleh Arya Pradana, seorang penyidik polisi yang brilian namun menyimpan luka masa lalu. Arya dikenal sebagai sosok yang skeptis terhadap hal-hal mistis dan hanya percaya pada logika dan bukti. Orang hilang? Sejauh ini tidak ada barang yang hilang, kecuali satu. Ada satu mayat yang hilang dan... Dari sudut pandang polisi, kasus ini sangat mudah ditebak. Siapa yang paling diuntungkan dari hilangnya jenazah? Tentu saja, sang suami, Jeffrey, dan selingkuhannya, Sarah. Jeffrey diinterogasi keras. Ia harus mati-matian menyusun alibi yang kuat, menutupi hubungannya dengan Sarah, dan berpura-pura berduka. Alasan utama mengapa jenazah ini menjadi kunci adalah tanpa jenazah, proses hukum dan penetapan warisan menjadi terhambat. Jeffrey tidak bisa dengan mudah mengklaim kekayaan Sofia. Ini membuat Jeffrey frustasi, menunjukkan betapa serakahnya dia, sekaligus membuat Arya semakin curiga. Pak Jeffrey, mau kemana Pak? Silakan masuk ke dalam Pak. Masih ada urusan apa lagi sih sama saya? Ini belum selesai penyidikan Pak. Kamu butuh berapa? Kalian semua butuh berapa? Bilang sama saya. Ya. Kami segerakan, tapi Bapak tunggu dulu di dalam. Yang berapa ini? Saya hari ini... Pada saat yang sama, Sarah mulai panik. Ia takut Jeffrey akan mengorbankannya demi menyelamatkan diri. Tension antara dua kekasih gelap ini mulai membangun tembok ketidakpercayaan. Mereka berdua tahu, jika salah satu goyah, mereka akan tamat. Polisi janji bakal terus cari dan temukan mayat Sofia.
Kamu kenapa? Lagi diawasin sama polisi ya? Ya, nanti aku telepon lagi ya. Bye. Tiba-tiba, situasi berubah dari investigasi kriminal menjadi film horor. Jeffrey dan Sarah mulai menerima teror yang sangat spesifik dan personal. Teror ini seolah-olah hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sangat mengenal kebiasaan dan rahasia mereka. Di rumah Jeffrey, barang-barang yang sangat disayangi Sofia dipindahkan secara misterius. Aroma parfum Sofia tercium samar-samar. Setiap teror adalah pengingat akan kehadiran Sofia. Jeffrey mulai berpikir bahwa Sofia tidak benar-benar meninggal. Atau, lebih buruk, arwahnya datang untuk membalas dendam. Kamu tahu dia penyidik dari siapa? Tadi waktu aku pulang, dia ninggalin amplop di bawah pintu. Dari siapa? Penyidik itu? Nggak ada nama pengirim, isinya flash disk. Aku buka, isinya folder dengan nama penyidik itu. Folder apa? Isinya foto. Aku kirim kamu ya. Teror ini sangat berhasil menghancurkan mental Jeffrey dan Sarah. Mereka kini bukan hanya melawan polisi, tetapi juga melawan ketakutan terbesar mereka sendiri. Hukuman dari wanita yang mereka hianati. Jeffrey, seorang ahli kimia, diinterogasi oleh penyidik Arya Pradana. Ia awalnya berlagak panik. Namun, Arya Pradana dengan cepat menemukan kejanggalan. Kode sandi pintu kamar mayat diubah menggunakan pola tanggal pribadi Jeffrey. Dan ditemukan ampul serum T800, racun mematikan, di saku Jeffrey. Terungkaplah kebenaran. Jeffrey membunuh Sofia. Motivasinya? Bukan cinta, tapi uang dan ambisi. Karena Sofia mengancam akan mencabut semua asetnya jika Jeffrey selingkuh. Tepat saat Jeffrey terpojok, ia menerima telepon dari kekasih gelapnya, Sarah Arudita. Sarah memberi kabar buruk. Ia menerima bukti dan rekaman suara yang membuktikan Jeffrey merencanakan pembunuhan. Jeffrey tersentak. Sofia tahu segalanya, dan kini hidup kembali, mengirimkan teror pada mereka. Jeffrey panik. Memohon Arya Pradana untuk menyelamatkan Sarah. Mengaku bersalah atas perselingkuhan demi keluar dari lab forensik. Otopsi. Sekarang Anda paham benar soal serum itu. Sebelumnya Anda bilang tidak tahu. Ya karena sebelumnya saya panik, saya bingung. Anda terus menekan saya. Penyidik Arya Pradana menolak membantu Sarah. Sebaliknya, ia menekan Jeffrey hingga Jeffrey mengaku sepenuhnya, termasuk kebohongan romantis tentang pertemuannya dengan Sofia. Arya Pradana lalu mengungkap kebenaran yang lebih gelap. Jeffrey tidak hanya membunuh Sofia, ia adalah buronan tabrak lari 10 tahun lalu. Mobil Jeffrey dan Sofia menabrak istri Arya Pradana, Mira, yang meninggal di tempat kejadian. Jeffrey dan Sofia kabur, membiarkan Mira meninggal sendirian. Di akhir cerita film, Sarah merupakan anak Arya Pradana yang menyamar. Sarah juga telah memasukkan T800 kepada Jeffrey melalui minuman jeruk. Dari sinilah penyidik Arya Pradana telah selesai membalas dendamnya akibat tabrak lari yang dilakukan Jeffrey dan Sophia istrinya itu. Itulah alur cerita mencekam dari Dendam Malam Kelam 2025. Bagaimana menurut Anda aksi balas dendam Arya Pradana dan putrinya? Apakah pembalasan ini setimpal? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah film lainnya.